Iya, memang setuju sama si Padi. Sejak dulu sering ya kayak begitulah, berantem-berantem kecil lah sama abang ya. Itu lebih biasa, tapi tidak merusak hubungan mereka. Ya apa ya, itulah keakraban mereka. Itulah. Mereka tuh sangat saling melindungi dan saling berbagi. Tapi kemarin juga sudah ketemu ya Pak Haji sama Torik ya, datang ke rumah silaturahmi. Ya. Gimana tuh Pak Haji melihat Torik? Ya gimana maksudnya, Anaknya seperti apa? Anaknya baik, anaknya ramah, anaknya gampang bergaul kalau menurut saya tuh. Terus anaknya itu kan menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang lelaki yang gentleman, yang bertanggung jawab menurut saya. Artinya dia sekarang menjalin hubungan dengan anak saya, kemudian dia tunjukkan suatu sikap yang positif, bahwa dia bertanggung jawab, dia datang menemui saya selaku orang tuanya. Artinya Pak Haji sendiri mengapresiasi keberanian Torik ya Pak ya? Ya, saya mengapresiasi sekali artinya kedatangan dia dan sikap dia, karena hubungannya kan baru, istilah orangnya belumlah seumur jagung, tapi dia sudah datang menemui saya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kemarin pemuda gitu berarti kedatangan Torik kemarin gitu Pak Haji. Enggak lah, kan masih pagi Pak, kita berbicara di situ ya. Biarkanlah mereka berkarir dulu. Dan saya berharap mudah-mudahan wartawan mendukung karir. Ya. Tapi Torik dan Fuji sendiri beda berapa umur sih Pak Haji? Ya paling beda 4 tahun belakang. Pak Haji mohon maaf nih, kemarin tuh kan Torik kan udah silaturahmi. Apa sih Pak isi percakapan yang dia mungkin sampaikan kepada Bapak? Ya dari hasil percakapan itu sebenarnya dia menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, dia laki-laki yang yang bertanggung jawab. Intinya itu. Dan dia menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang lelaki yang suka bermain-main ya. Artinya bermain-main dan sekadar mengganggu anak orang lain, tidak. Jadi itu menurut saya yang terkandung dari kedatangan dia itu, menurut saya menunjukkan bahwa dia tidak ingin bermain-main hal-hal yang negatif gitu. Itu rasa saya. Tapi kabarnya mau datang ke rumah sama orang tuanya juga Pak Haji, benar nggak sih Pak Haji? Belum lah. Tapi kalau datang terus silaturahmi apa salahnya? Tidak ada masalah. Artinya udah perbincangannya tuh izin keseriusan Torik ya Pak ya? Hah? Bener nggak nih? Percakapannya tuh sekitar izin Untuk serius? Untuk serius gitu Pak Haji? Ya belum lah ya. Sekarang saya hanya membuka memberi agar mereka saling mengenal lebih jauh dulu, lebih dalam. Ya jadilah dulu hubungan. Itu aja. Tapi Pak Haji kalau melihat Fuji sendiri bahagia nggak sih dengan bersama Torik gitu? Kalau saya atau kami selaku orang tua, apabila anak senang, dia suka dan serasanya baik ke depan, ya saya selaku orang tua ya senang banget lah, ya gembira sekali lah ya. Ya demi kebaikan anak, kan selaku orang tua kita yang paling utama dalam hidup kami ini, apalagi sudah umur begini, ya adalah kesenangan dan kebahagiaan untuk anak. Itu pikiran kami yang paling utama. Pak Haji, tapi dengar katanya udah ngobrolin soal tanggal. Apa itu tanggal lamaran, bener nggak nih? Alamak, ya belum. Gimana Pak Haji? Belum lah. Nanti kalau ada saya beritahu wartawan ya. Saya akan apa ada yang terbuka sama wartawannya. Tapi sejauh ini belum ada tanggal spesial. Belum lah. Masih pagi, terlalu pagi ya kita ngomong begini. Tapi ada syarat nggak sih Pak Haji dari Pak Haji sendiri gitu untuk kayak cowok yang mendekati Fuji harus gini-gini, terutama kan Fuji kan anak perempuan kan satu-satunya gitu. Ya syarat apa? Syaratnya cuma karena saya orangnya baik, orangnya ya sabar, itu aja sama anak saya. banyak syarat. Pak Haji, Baik orangnya. ini kan lagi ramai Pak Haji terkait dengan video si Fuji yang sedang gendong Gala di mobil itu, ya kan tidak pakai seatbelt. Itu menjadi perbincangan publik karena tidak belajar dari kecelakaan yang kemarin. Ya, saya selaku orang tuanya pertama sekali ya mungkin minta maaf ya. Mungkin tapi hal itu tidaklah dalam kondisi dalam perjalanan jauh. Itu mungkin perjalanan karena macet Jakarta atau bermain-main ya, pergi ke katakanlah ke mall. Tapi andai kata itu tidak sesuai dengan aturan tata cara menaiki sebuah mobil, saya juga meminta maaf dan saya akan menyampaikan hal itu dan akan memperbaiki.
Oke, kemarin Pak Haji dari pihak Pak Rudi sendiri dia bicara bahwa ditutup nih pintu untuk ketemu dengan Gala. Apa benar seperti itu Pak Haji? Yang jelas untuk bertemu dengan saya terus terang aja memang sudah kan sudah banyak saya buka pintu selama ini. Sudah banyak saya ingin menjalin hubungan, ya, ingin bermusyawarah, ingin bermufakat. Namun semuanya selama ini kan tidak ada yang entah tidak digubris, entah tidak bagaimana, saya kurang paham. Sehingga hal-hal yang saya inginkan itu kan tidak terjadi. Maka sekarang waktu kan tinggal sedikit lagi, artinya mungkin sebulan setengah atau 2 bulan paling lama sidang ini akan memutuskan hak perwalian atau semuanya, ya. Jadi justru karena itu marilah kita sama-sama sabar dalam waktu singkat ini, nanti setelah itu baru kita melangkah ke tahap berikutnya. Gimana selanjutnya nanti kita baru. Tapi Pak Dodi sama nangis-nangis Pak Haji kangen sama Gala. Ya kalau nangis-nangis sih ya, itu tanyalah sama dia saya. Bagaimana menanggapi Pak Dodi yang nangis-nangis sama ketemu sama Gala? Katanya dia kangen Gala, Pak Haji. Ya, itu wartawan yang lebih tahu. Saya nggak tahu, saya nggak melihat dia nangis, jadi makanya. Tapi kan Pak Haji sebagai besan dia apakah mengizinkan untuk bertemu dengan Gala Pak Dodinya? Ya kalau sama si Gala ya bagaimana ya, sama si Gala kalau dia ada mau, saya juga bingung jawabnya karena saya sendiri, saya terus terang aja untuk sementara sebelum ada putus pengadilan saya nggak ingin ketemu. Itu aja persoalannya kalau menurut saya. Iya, tapi kalau untuk Gala dipertemukan dengan Pak Dodi, karena dia kan kakeknya juga. Gimana cek Gala itu sekarang nempel sama mamanya juga nggak mau ketemu. Udah lah, nggak usah kita ketemu dulu lah, kita lihat aja lah keputusan pengadilan dulu katanya. Jadi supaya jangan terlalu tumbuh lagi persoalan baru. Nanti ada datang lagi persoalan baru. Jadi kita semakin panas lagi. Jadi sekarang menurut saya cool down aja lah dulu sampai keputusan pengadilan ini. Sama-sama kita simpan aja dulu apa yang ada, pertanyaan-pertanyaan dalam kita, apa yang kita inginkan. Kalau menurut saya itu harapan saya. Supaya jangan panas lagi kan. Mungkin Pak Haji balik lagi nih ke Torik sama Fuji. Udah tau nggak nih Pak, tadi pagi katanya Torik tuh bawa bunga banyak banget sama ojol juga tuh ke rumah buat ngerayain Valentine sama Fuji. Dikasih surprise Iya, segitu surprise, besarnya Pak. gitu. Buat apa? Seperti apa Pak Haji? Aduh, saya kan di luar tadi ya, belum apa ya, foto memang ada dikirim orang tadi, tapi saya belum sempat membalas dan belum sempat nanya kan. Soalnya saya tadi kan lagi di acara sih. Tapi seneng nggak sih maksudnya ada laki-laki yang bikin surprise buat Fuji sampai sebegitu besarnya gitu? Ya senang lah. Pak Haji, terkait Mbak Ica pengen menjodohkan si Fadli gimana tuh Pak Haji? Maksudnya Ya Fadli ingin dijodohkan oleh Ica. Mbak Ica. Marisa Ica. mau dijodohkan sama siapa? Marisa itu mau dijodohkan sama Fadli dari negeri itu. Ya enggak lah, dia udah sangka kakak itu enggak. Itu enggak, si Ica udah menyangka kita sebagai orang tuanya juga, dan saya sudah menyangka juga dia sebagai anak. Terus Fadli sama Ica itu ya udah menyangka kakaknya. Ya itu enggak lah. Pak Haji balik lagi ke makam nih, kemarin pihak Dodi dia pede nih karena dia bicara bahwa Karet Pipak sudah mengizinkan untuk pemindahan makam. Itu gimana Pak Haji? Ya saya kurang pasti tahunya ya, kenapa? Yang pertama sekali apakah Karet Pipak memang mengizinkan? Kalau memang ya tentu harus ditanya dulu, harus lihat dulu kepastiannya. Jadi saya nggak bisa jawab apa benar kata-kata itu apa enggak. Ya, gimana sih? Pak Haji, tapi salah satu alasannya Pak Dodi mau bongkar adalah pertama karena Vanessa ditaruh di peti dan bukan dibuka. Karena kan maksudnya nggak rusak mayatnya. Kemudian katanya kabarnya kepala tidak menempel dan segala macam. Pak Haji menanggapinya seperti apa? Kalau itu sebenarnya hak ditanyakan sama Pak Dodi. Kenapa? Karena walaupun memang saya yang mau memakamkan anak saya dengan menantu saya di situ, tetapi yang memakamkan hadir Pak Dodi di situ. Pak Dodi sendiri yang di situ. Kalau dia mau berkomentarlah di waktu itu. Tapi kalau bagi saya, sesuai dengan keyakinan saya sudah mencukupi syarat. Kalau menurut saya, ya saya juga berpaham agama. Jangan tidak saya sembarang-sembarang, apalagi untuk anak saya. Hal terbaik selalu saya berikan. Ya, walaupun kaki jadi kepala jadi kaki, hal terbaik saya lakukan untuk anak saya. Jadi kalau soal itu ada omongan begini begitu, saya lebih baik saya diam. Jadi kalian pun harus paham juga itu. Tidak mungkin saya sebagai seorang ya banyak sedikitnya dengan agama tahu juga lah, tapi sekadar, tapi memang nggak berlebih. Tapi kalau seandainya itu menyimpang, saya tidak akan. Pak Haji, untuk apa namanya yang muka tidak menghadap ke kiblat itu Pak Haji bisa bahasa sendiri. Itu saya udah
cukup lah bagi Haji. keyakinan saya udah penuh di situ, tidak ada keraguan di antara saya. menyimpang Kan saya nggak mau saya menyimpang. Kalian lihat aja kan, kalian sudah lama bergaul dengan saya. Jangankan untuk anak saya yang sudah meninggal, untuk di hidup di sini aja saya nggak mau menyimpang. Jadi nggak usahlah kalian ragukan tuh. Yakinlah ya, keyakinan saya. Pak Haji. Oke, saya Soal ini Fadli suka menemani Fuji. Kata Dodi. Iya makanya kan nggak sawan kan? kan nggak sawan kan? Jadi jangan kalian khawatir lah, semua mudah-mudahan. Pak Haji, Fadli soal menemani Fuji gimana Pak?